Sejumlah pengguna jalan panik saat sebuah jerigen berisi bahan bakar Pertamax terbakar di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Pada nekat amat motor, jangan pada nekat. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas pun memilih putar arah lantaran kobaran api yang cukup besar menutupi hampir seluruh badan jalan. Saksi mata mengatakan, kebakaran tersebut bermula saat penjual bensin eceran membeli 3 jerigen bahan bakar Pertamax di SPBU Mustika Tiga Raksa. Saat keluar SPBU, salah satu jerigennya terjatuh dan langsung terbakar karena mengenai busi sepeda motor. Beruntung, korban beserta sepeda motornya selamat setelah ditolong warga. Dia ada orang isi bahan bakar, keluar dari pom, nah jatuh si jerigennya, habis beli pertama, jatuh. Nah memang dia beli 3 jerigen, 1 di depan, 2 di belakang, pakai pelonjong. Nah jatuh, ada percikan dari busi motor, langsung jadi kebakar. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Tiga Raksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Sembilan motor di area kontainer Tanjung Perak, Surabaya, ludes terbakar. Besok, polisi gelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Verdi Sambo. Kelima tersangka akan dihadirkan. Selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda rumah toko di Jalan Pandegiling, Surabaya, Jawa Timur. Api diduga muncul akibat sambungan pendek listrik pada alat pemanas air. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Warga Jalan Pandegiling, Surabaya, Jawa Timur berusaha memadamkan kebakaran pada sebuah rumah toko. Api dengan cepat membakar bangunan 2 lantai ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung melokalisir lokasi agar api tidak merambat ke bangunan lain. Diduga api berasal dari arus pendek listrik mesin pemanas air pada lantai 1 dan merembet hingga ke lantai 2. Artinya pada saat teman-teman masuk, ini kondisi pintu masih tertutup semua, masih tertutup. Jadi pemilik rumah ini yang di atas pas lagi nyapu, di bawah ini dikontrakkan yang bawah ini. Melihat asap, baru kemudian turun keluar melaporkan kejadian. Api bisa dipadamkan dalam setengah jam, tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. 9 motor ludes terbakar di area kontainer Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. 9 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Truk bak terbuka angkut 9 unit motor terbakar di area kontainer PT Spil Tanjung Perak, Surabaya. Kejadian tersebut menghanguskan 9 unit motor. Kejadian berawal dari kebocoran bahan bakar dari salah satu motor yang diangkut truk sehingga menyambar motor lainnya. 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke bodi truk dan tumpukan kontainer. Terdapat 9 motor di dalamnya yang terbakar. Untuk jenis motor sendiri kita tidak mengetahui, dan untuk yang lain juga kita tidak paham. Karena pada waktu itu kita fokus hanya pada pemadaman. Itu motor yang terbakar itu motor baru atau motor second, Pak ya? Menurut informasi dari pihak Spil? Ya, untuk informasi dari pihak Spil itu adalah motor bekas ya, yang rencana akan dikirim ke Madura. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.
Kebakaran melanda bangunan sekolah musik sekaligus toko alat musik di Rawamangun, Jakarta. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebuah toko sekaligus sekolah musik di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur kebakaran Senin pagi. Sejumlah petugas dibantu warga berjibaku mengeluarkan isi toko. Untuk padamkan titik api, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat bantu oksigen untuk memasuki gedung yang dipenuhi asap. Menurut salah satu karyawan toko, api berasal dari gudang dan diduga akibat korsleting listrik. Kurang lebih jam 8:20. 8:20 ya, akibat apa Bang tadi? Awal mula api dari mana Abang tahu ya Bang? Dari gudang. Dari gudang. Listrik atau apa Bang? Kayaknya bisa perkiraan listrik. Listrik ya, tapi ada orang nggak di dalam Bang? Nggak ada. 15 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Truk box tabrak rambu penunjuk arah dan pembatas jalan di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta. Akibatnya kemacetan sepanjang 5 km dari arah Bekasi menuju Jatinegara maupun sebaliknya. Macet parah di sepanjang Jalan Kalimalang, Jatinegara, Jakarta terjadi akibat truk box bermuatan kardus seberat 4 ton terguling setelah sopir menabrak tiang rambu penunjuk arah dan pembatas jalan. Petugas dari unit Laka Lantas dan Sudin Perhubungan Jakarta Timur yang tiba di lokasi menerjunkan 2 mobil derek. Diduga sopir mengantuk hingga hilang kendali sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan. Dari jalan dari arah timur menuju barat, sampainya dekat Cipinang Indah, ngantuk menabrak rambu, lanjut terbalik. Ada korban nggak Bang? Korban nihil. Namun tadi ada motor menabrak kendaraannya, namun tidak mau tangan, ya sudah, nggak masalah. Warga dan petugas mengeluarkan isi truk agar truk bisa dikembalikan ke posisi semula. Setelah hampir 2 jam, akhirnya truk dapat dikembalikan ke posisinya dan langsung dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto mendatangi kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta. Kedatangan Irwasum untuk mengundang pihak Komnas HAM agar ikut serta dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang akan digelar besok. Sekitar 1 jam berkoordinasi dengan Ketua Komisioner Komnas HAM Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto. Senin siang, akhirnya keluar dari kantor Komnas HAM di Jalan Latuh Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Komjen Agung mengatakan kedatangannya untuk mengundang langsung Komnas HAM agar bisa ikut serta dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang akan digelar di TKP Duren 3 pada Selasa besok. Keikutsertaan Komnas HAM dalam rekonstruksi atau reka ulang kasus yang menyeret mantan Kadif Propam Ferdi Sambo dilakukan sebagai bentuk transparansi Polri dalam menangani kasus tersebut. Hasil pertemuan tadi rencana hari Kamis, besok akan ada rapat di sini untuk kita menerima rekomendasi dari Komnas HAM. Yang kedua, kami mengundang Komnas HAM untuk besok bisa ikut hadir pada saat rekonstruksi di TKP. Itu aja, 2 inti. Nanti kalau dibuka itu, nah saya mau ditanya, saya mau semua dibuka. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta penyidik mencari bukti-bukti baru selain keterangan para saksi dan pelaku. Menurutnya, jika penyidik bisa mendapatkan bukti baru, maka dapat diungkap dengan jelas fakta siapa saja pelaku penembakan dan berapa senjata yang digunakan dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi itu. Yang penting adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa, ya, di mana Ferdi Sambo memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeksekusi atau bersama-sama mengeksekusi saudara Joshua. Sementara terkait rekomendasi yang akan diberikan Komnas HAM kepada penyidik Polri pada hari Kamis mendatang, Taufan meminta
agar rekomendasi tersebut diterima Kapolri langsung untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, besok rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar. Untuk pertama kalinya, Barada Eliezer akan dihadirkan secara langsung. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar besok di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selain pihak eksternal, rekonstruksi besok juga akan dihadiri secara langsung oleh kelima tersangka, termasuk Barada Richard Eliezer. Besok merupakan pertama kalinya Barada E dipertemukan langsung dengan 4 tersangka lain, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Barada E selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Barada E selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal. Kehadiran Barada E dalam rekonstruksi besok sangatlah penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di rumah dinas Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolri tidak henti-hentinya meyakinkan publik. Polri akan transparan dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, termasuk saat rekonstruksi kasus di lokasi dibunuhnya Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Transparansi itu berkenaan dengan rekonstruksi kasus di lokasi dibunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat yang melibatkan bekas Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Dalam rekonstruksi kasus yang akan digelar Selasa besok, polisi memastikan 5 tersangka, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Maruf akan dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan. Sementara Putri Chandrawati akan dihadirkan tanpa mengenakan baju tahanan seperti tersangka lainnya. Alasannya, status Putri belum tahanan meski sudah tersangka. Untuk menjamin transparansi, rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo juga akan dihadiri oleh pihak eksternal, seperti Komnas HAM, LPSK, hingga Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Agung kembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua kepada penyidik kepolisian. Jaksa memberikan catatan agar berkas kasus dilengkapi. Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan belum tuntas atau belum P21. Oleh karena itu, berkas keempat tersangka dikembalikan kepada penyidik Tipsus Polri. Kejaksaan Agung menilai masih ada anatomi kasus yang harus diperjelas tentang kesesuaian alat bukti. Dengan demikian, Verdi Sambo, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf belum akan menjalani sidang. Bagaimana saya sampaikan tadi, 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti.
karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material. Sementara itu, berkas perkara Putri Chandrawati baru diterima oleh Kejaksaan Agung dan baru akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Kapolri mengupayakan untuk segera menuntaskan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua agar bisa segera disidangkan. Belum diketahui apa hal yang diminta Kejagung harus diperjelas oleh penyidik. Kejagung menyebut publik baru dapat menyaksikan materi kasus pembunuhan Joshua dalam persidangan. Sekelompok emak-emak di Kaur Bengkulu diringkus saat asik main judi kartu. Informasinya sesaat lagi.